Dia menjadi lebih tegas dalam apa yang dikatakan ibunya, seorang guru jiwa harus menjadi guru jiwa. Ibu berkata, jika aku bisa memiliki cincin roh, maka aku akan menjadi master roh perang tipe kontrol. Semangatku tidak buruk, dan bakatku buruk, jadi aku akan menghabiskan lebih banyak waktu daripada yang lain dalam pelatihan. Dengan dukungan keyakinan yang teguh ini, Huo Yuhao sedang berkultivasi saat dia bergerak maju. Ketika dia haus, dia akan menemukan mata air pegunungan untuk diminum, dan ketika dia lapar, dia akan makan roti mentah yang dibawanya. Kecuali untuk perjalanannya, dia sedang bermeditasi. Pada usianya, dia bisa melakukan perjalanan 300 mil sehari, yang merupakan keajaiban. Dia hanya memiliki 7 koin jiwa perak dan 5 koin jiwa tembaga, yang sangat ekonomis. Sejak akhir pertempuran antara benua Douluo dan matahari dan benua bulan, daratan telah berevolusi selama ribuan tahun, dan mata uangnya benar-benar bersatu. 1 koin jiwa emas sama dengan 10 koin jiwa perak yang setara dengan 100 koin jiwa tembaga. Ketika dia masih muda, untuk membuatnya makan lebih baik, ibunya sesekali menyelinap keluar dari rumah duke dan menemukan beberapa buah dan sayuran liar di hutan di luar. Jadi Xiao Yuhao tahu beberapa spesies tumbuhan berkali-kali. Dia enggan membeli bahkan biskuit termurah. Jadi dia menemukan sesuatu untuk dimakan di hutan di pinggir jalan saat di jalan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao keluar. Meskipun ada panduan peta, dia pasti salah jalan beberapa kali. Masih setelah menanyakan orang yang lewat, saya menemukan jalan yang benar lagi. Seperti kata pepatah, membaca 10.000 buku lebih baik daripada berjalan 10.000 mil. Setelah beberapa hari, dia sendiri merasa sudah belajar banyak. Tanpa depresi dan pengekangan di rumah duke, suasananya jauh lebih baik. Hal-hal baru yang dilihatnya di sepanjang jalan membuatnya bersemangat. Lagi pula, dia masih muda, dan tubuhnya cepat sembuh. Dia tidak merasa lelah saat di jalan. Sebaliknya, dia seperti burung yang keluar dari kandang. Sepeninggal ibunya, dia bahagia untuk pertama kalinya. Sudah 6 hari, seharusnya segera tiba. Huo Yuhao dengan hati-hati melihat peta sederhana di tangannya, dan kemudian ke arah yang ditunjukkan oleh bayangan di kedua sisi jalan. Dia menyimpulkan bahwa dia sudah sangat dekat dengan hutan Stardow. Menyeka keringat di dahinya, Huo Yuhao berjalan ke hutan di samping jalan, menemukan tempat teduh dan hendak duduk dan bermeditasi untuk memulihkan kekuatannya. Tiba-tiba, suara gemericik air mengalir, dan tiba-tiba Huo Yuhao, yang hendak duduk, melompat kegirangan berdiri. Memiliki air berarti Anda dapat meningkatkan hidup Anda. Menutup matanya, Huo Yuhao diam-diam mendengarkan arah suara air mengalir. Sebagai pemilik dari jiwa bela diri, keenam inderanya jauh lebih kuat dari orang biasa. Apalagi saat dia menutup matanya, panca indera lainnya akan sedikit membesar. Segera dia tahu arahnya dan berjalan dengan hati-hati di hutan. Kehati-hatiannya bukan karena tanah di hutan tidak rata, tapi karena takut bajunya tergores duri. Gaun ini dibuat oleh ibunya sendiri. Dalam waktu kurang dari 200 meter, dia menemukan tujuannya, sungai kecil selebar sekitar 3 meter, alirannya jernih, dan aliran yang jernih membawa kesejukan yang menyegarkan. Huo Yuhao bersorak, dengan cepat melepas pakaiannya, dan segera melompat ke sungai sedalam kurang dari 2 kaki. Terakhir kali saya mandi adalah 2 hari yang lalu. 2 hari kesibukan di jalan telah membuatnya berkeringat, dan itu adalah pengalaman yang menyegarkan untuk mandi di arus yang jernih ini. Setelah mandi dengan baik, ketika dia pergi ke darat lagi, seluruh orang merasakan tampilan yang sama sekali baru. Berpikir dalam hatinya, bagaimanapun, dia akan mencapai hutan besar. Diistirahatlah di sini. Dia mengganti pakaian bersih di tasnya, mencuci pakaian kotor di sungai, dan mengeringkannya di dahan. Kemudian dia melipat cabang sekitar 3 kaki panjangnya. Tangan kanan menarik bilah pendek dengan sarung dari pinggang belakang. Pedang pendek itu panjangnya sekitar 1 kaki 2 inci, dan sarungnya berwarna hijau tua, terbuat dari kulit yang keras. Huo Yuhao tidak tahu apa itu jiwa binatang atau kulit binatang.
Dia hanya tahu bahwa pedang pendek ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan ayahnya kepada ibunya, itu selalu dianggap sebagai harta oleh ibunya. Dia memberikan pedang pendek ini kepada Huo Yuhao sebelum kematiannya. Pegangan pisau itu panjangnya sekitar 5 inci, tanpa hiasan apapun yang indah, tetapi memberi rasa kesederhanaan. Tidak hanya pas di tangan, tetapi juga sangat nyaman. Mencabut pisaunya dari sarungnya, tidak ada suara bilah 7 inci itu seperti aliran air musim gugur, dan bilah tipisnya tampak transparan. Huo Yuhao, yang telah terbiasa dengan udara dingin, tidak bisa membantu tetapi menggigil. Belati Baihu, ini nama yang diceritakan ibunya padanya. Huo Yuhao memandangi belati macan putih itu, kegembiraan di matanya tiba-tiba berubah menjadi kesedihan yang mendalam. Dari cahaya pedang itu, dia sepertinya melihat ibunya lagi, mengambil cabang pohon yang baru saja terlipat. Belati macan putih memotong ujung depan cabang pohon, dan bilah dengan cahaya biru samar menebas cabang pohon, seolah memotong tahu tanpa penghalang. 3 atau 2 kali, ujung depan cabang diasah. Huo Yuhao memasukkan kembali belati macan putih itu ke sarungnya dan menyematkannya di pinggang belakangnya, menahan dahan ke sungai. Menarik napas dalam-dalam, matanya tiba-tiba berbinar. Tiba-tiba, di aliran air yang jernih, semua detail diperbesar di matanya. Perubahan halus aliran air, bahkan udang kecil di celah-celah dasar sungai tidak bisa lepas dari tatapan mata spiritual. Apalagi, semua ini melambat di matanya. Tiba-tiba, Huo Yuhao membuat tembakan listrik, dan ranting pohon di tangannya dengan cepat bercabang ke sungai. Engah mengangkat tangannya, memutar pergelangan tangannya, ikan haring sepanjang setengah kaki dilintasi olehnya. Spearfishing jelas merupakan pekerjaan teknis bagi orang biasa, tetapi bagi Huo Yuhao, yang memiliki posisi akurat dari mata Ling, itu sangat mudah. Inilah mengapa dia begitu bersemangat ketika mendengar suara air mengalir. Kecuali menangkap ikan sendiri, dia belum makan daging lain dalam 6 hari terakhir. Tentu saja, ikan kecil tidak cukup baginya. Tidak lama kemudian, Huo Yuhao menusuk selusin ikan haring dari sungai dengan panjang setengah kaki hingga 1 kaki. Ini bagus, cukup untuk setidaknya 2 hari. Tidak akan mudah pecah setelah dimasak. Huo Yuhao dengan senang hati berjongkok di samping sungai dengan bantuan belati harimau putih untuk membersihkan semua ikan haring ini. Belati harimau putih yang tajam itu santai dan bahagia. Entah itu bersisik atau patah, bagi Huo Yuhao, yang telah bekerja dengan ibunya sejak kecil, pekerjaan semacam ini tidak sulit, dan dalam waktu 1/4 jam, selusin ikan semuanya ditangani. Carilah beberapa daun besar dari hutan, cuci di sungai, taruh ikan yang sudah dibersihkan, dan temukan beberapa ranting kering sebagai kayu bakar. Setelah beberapa saat, api unggun kecil dinyalakan di sungai. Bumbu Huo Yuhao memang hanya garam, tapi cukup untuk ikan bakar. Dia membuat beberapa rak kecil dari dahan-dahan tebal, lalu meletakkan di atas ikan haring yang sudah dicuci dengan dahan-dahan tipis, mengoleskan garam di perut ikan haring, dan mengeluarkan dari kantong sejenis perila yang dia petik di hutan beberapa hari yang lalu. Daunnya dicuci bersih, diparut, dan dimasukkan ke dalam perut ikan haring. Lalu ikan olahannya dibakar di atas panggangan yang terbuat dari dahan yang tebal. Setelah waktu yang singkat, aroma khusus mulai menyebar di atas api. Ada godaan yang hanya dimiliki olehnya. Dalam putaran lambat Huo Yuhao, ikan haring berangsur-angsur menjadi kuning keemasan, cocok dengan aroma kental itu, yang sangat menarik. Huo Yuhao hanya memanggang 2 ikan untuk pertama kalinya, dan ikan lainnya diolah terlebih dahulu. Jika Anda memanggang terlalu banyak dalam satu waktu, mudah menimbulkan masalah saat mengontrol panas. Pada saat ini, teriakan kejutan yang menyenangkan terdengar, suaranya jelas dan manis, tetapi itu membuat Huo, dia melihat ke arah suara, dan melihat 2 orang berjalan di sepanjang sungai. Berjalan di depan adalah seorang gadis muda yang tampak berusia 15 atau 6 tahun, dengan rambut hitam panjang disisir menjadi ekor kuda. Di belakangnya, dia terlihat muda dengan pakaian biru muda, mata dan feng, mata besar dan cerdas, jembatan hidung lurus, wajah biji melon yang nyaris sempurna.
Wajah cantik Nan lembut dengan sedikit keterkejutan, matanya menatap lurus ke arah ikan bakar Huo Yuhao. Di belakang gadis itu adalah seorang remaja yang terlihat sama dengan usianya. Remaja itu tinggi dan langsing. Rambut pendek biru tua miliknya bersinar seperti permata di bawah sinar matahari. Meskipun ia belum terlalu tua, ia tampaknya memberi orang semacam perasaan halus. Wajah tampannya memiliki senyum malas dan lembut. Ia memegang bagian belakang kepalanya dengan tangannya dan menatap Huo Yuhao dengan penuh minat, tapi dia memandang orang bukan ikan bakar. Gadis yang berjalan di depan telah mengambil 3 langkah dan berlari ke Huo Yuhao dengan gembira dalam 2 langkah, dan berkata dengan ekspresi serakah, "Adik kecil, apakah kamu menjual ikan bakar enak sekali? Bagaimana kamu melakukannya?" Bukan karena Huo Yuhao, seorang gadis cantik, belum pernah melihatnya. Di Dux Mansion, bahkan ada banyak maid yang sangat cantik, tapi mereka belum pernah berhubungan dengan mereka sedekat ini. Apalagi, tidak ada gadis di Dux Mansion yang bisa dibandingkan dengan gadis di depanku. Gadis ini bukannya tanpa celah, tapi dia memiliki temperamen seperti pertunjukan Zhongling. Wajah Huo Yuhao sedikit memerah dan berkata, Aku akan mengajakmu makan." Gadis itu terkekeh dan berkata, "Adik, kamu masih malu kalau begitu aku tidak sopan?" Saat dia berkata, dia mengulurkan tangan dan mengambil ikan bakar yang diserahkan Huo Yuhao, dan duduk di samping dengan cara yang tidak imajinatif, berteriak panas, sambil makan dengan hati-hati. Anak laki-laki yang bersama gadis itu sudah berjalan saat ini, dan dengan tatapan tak berdaya, pertama-tama dia mengangkat tangannya untuk menyapa Huo Yuhao, dan kemudian berkata kepada gadis itu, "Xiaoya, adik kecil ini belum makan, kamu harus makan dulu." Mata indah Xiaoya membelalak dan berkata dengan marah, "Kamu memanggilku apa?" Anak laki-laki itu segera mengangkat tangannya sebagai tanda menyerah. "Baiklah, guru Xiaoya, ayo pergi." Xiaoya menatapnya dengan tatapan putih dan berkata, "Ini hampir sama. Perhatikan identitasmu." Meskipun dia tidak terlalu tua, pandangan ini penuh dengan gaya, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menatapnya. Huo Yuhao di sebelahnya bahkan lebih takut. Melihatnya lagi, dia menyerahkan ikan lainnya kepada bocah itu dan berkata, pemuda itu tersenyum tipis dan berkata, "Tuan-tuan tidak mengambil keuntungan mereka, saudaraku, kamu belum memakannya. Apakah kamu menangkap ikan ini dari sungai?" Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, saya bisa memanggangnya lagi." Sambil berbicara, dia berdiri dan memasukkan ikan bakarnya ke pemuda itu, dan meletakkan 2 ikan bakar lainnya di rak kayu. Dengan tindakannya sendiri lanjutkan memanggang. Anak laki-laki itu tersenyum lembut dan berkata, "Namaku Bei Bei dan namanya Tang Ya." "Adik kecil, siapa namamu?" "Namaku Huo Yuhao," jawab Huo Yuhao sembari memanggang ikan dengan serius. Dia datang melalui jalan ini dan bertemu dengan pengelana lebih dari sekali ketika dia sedang tidur di alam liar, dan dia juga menerima banyak bantuan dari mereka. Oleh karena itu, ketika Tang Ya memintanya untuk ikan bakar, Huo Yuhao memberikannya tanpa ragu-ragu. Dia hari-hari ini, dia telah belajar itu untuk membantu satu sama lain ketika pergi keluar. Bei Bei duduk di sebelah Tang Ya. Aksinya makan ikan bakar jauh lebih elegan dari Tang Ya, setidaknya dia tidak akan membuat tangannya penuh minyak. Ketika putaran kedua ikan bakar dimasak, Tang Ya sudah menunggu di sana dengan penuh semangat, dan di bawah pengawasan Bei Bei yang tak berdaya, dia masih mengambil satu. Namun, Bei Bei menolak untuk makan lagi kali ini, dan memberi isyarat kepada Huo Yuhao untuk makan dulu. Huo Yuhao sudah lama lapar, dan sambil terus memanggang ikan, dia juga memakannya sendiri. Meski bumbunya terdiri dari perila sederhana dan garam, ikan bakarnya terasa sangat nikmat. Meski ukuran selusin ikan tidak terlalu besar, jumlah totalnya cukup besar. Namun ketiganya memakannya, enak sekali. Aku belum pernah makan ikan bakar sebaik ini. Huo Yuhao, haruskah aku mempekerjakanmu untuk menjadi koki? Oke. Tang Ya berbaring langsung di atas rumput, meregangkan tubuhnya dengan puas, melengkung bilu sama sekali tidak menyadarinya.
Bei Bei menatapnya dan menggaruk kepalanya, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Apakah kamu kaya, Guru Xiaoya? Bei Bei menuangkan air dingin, akan ada beberapa nanti. Tang Ya duduk sedikit malu dan memelototi Bei Bei, tampaknya tidak puas dengan pembongkarannya. Huo Yuhao berdiri dan berkata, Kakak Bei, Kakak Tang, aku pergi sekarang. Bei Bei berkata, Adik Huo, di hutan belantara dan tidak jauh dari hutan Stardow di mana jiwa-jiwa binatang berkumpul, kemana kamu akan pergi? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya, melepas pakaian yang pada dasarnya kering dari dahan dan memasukkannya ke dalam ranselnya, tersenyum pada mereka berdua, dan melambai selamat tinggal. Di bawah tatapan Tang Ya yang agak terkejut, dia berbalik dan pergi. Dia tidak akan pergi ke hutan besar Stardow. Kan Tang Ya melihat punggung Huo Yuhao dan berkata sambil berpikir. Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya. Aku samar-samar bisa merasakan bahwa dia memiliki kekuatan roh, tetapi dia sangat lemah, tetapi dia terlihat seperti sendirian. Sungguh aneh. Tang Ya menjulurkan lidahnya dan berkata, punya kekuatan jiwa, atau haruskah itu diserap ke dalam sekte Tang kita? Bei Bei berkata dengan sedih, kamu tidak ingin menyerap perkenalan orang karena mereka adalah ikan bakar yang enak. Tang Ya dikatakan ada di benaknya, wajahnya yang cantik memerah, dan dia menjulurkan lidahnya ke Bei Bei. Bei Bei berkata adik laki-laki Huo ini pasti memiliki pengalaman dari matanya. Saya dapat melihat bahwa dia jauh lebih dewasa daripada teman-temannya. Saya hanya tidak tahu seberapa berbakatnya dia. Ada kegembiraan di wajah Tang Ya dan berkata, jadi, apakah kamu setuju? Bei Bei tersenyum pahit, Nona Tang Ya, guru besar Sekte Tang, sebelum Anda menerima saya sebagai murid, Sekte Tang adalah komandan Anda dari tongkat yang dipoles. Ambisi Anda adalah untuk memperkuat Sekte Tang lagi. Tentu saja, jika Anda memiliki orang yang cocok, Anda memiliki adik kecil Huo ini terlihat cukup tenang, dan jika bakatnya baik-baik saja, itu juga pilihan. Dari pakaiannya, dia seharusnya tidak berada dalam keluarga yang sangat baik. Kami Tang Sekte juga dapat menyerap murid-murid seperti itu sekarang naik. Tang Ya memandang Bei Bei dengan rasa ingin tahu, dan berkata, aku tidak tahu, kamu cukup licik. Bei Bei berdiri, membersihkan pakaiannya, dan berkata, ini pintar, atau aku bisa menerimanya. Aku pergi, setelah makan begitu banyak ikan bakar dari orang lain, apakah akan menyerapnya ke dalam sekte Tang atau tidak, selalu lindungi dia untuk jarak tertentu. Untuk mencegah dia menghadapi bahaya makhluk jiwa, Tang Ya juga berdiri, menyeringai, dan berkata, kamu memang pintar kali ini, karena kamu sama seperti yang aku kira. Aku akan membersihkannya dan ayo pergi. Huo Yuhao secara alami tidak tahu bahwa Bei Bei dan Tang Ya telah berbicara dengan Tang Ya setelah dia pergi. Awalnya dia berencana untuk membawa ikan bakar di jalan, tetapi sekarang belum terwujud. Dia tidak ingin mengungkap identitasnya sebagai pejuang jiwa, jadi saya tidak menangkap ikan lagi. Ibunya mengajarinya bahwa semua orang hanya mengucapkan 3 poin, tidak semuanya. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Bei Bei dan Tang Ya, dia memilih untuk berpisah dari mereka setelah makan. Meskipun Huo Yuhao masih muda, dia memiliki banyak pemikiran. Dia dapat melihat bahwa Tang Ya dan Bei Bei seharusnya bukan orang biasa, karena seperti yang dikatakan Bei Bei, mereka berada di alam liar, tetapi mereka bahkan tidak membebani mereka. Jadi pada akhirnya dia berpikir akan lebih baik untuk berpisah dari kedua saudara laki-laki dan perempuan ini secepat mungkin. Setelah makan enak, kelelahan Huo Yuhao benar-benar pulih. Dia menandai lokasi sungai sebelumnya di peta, dan dia mungkin masih bisa menggunakannya ketika dia kembali. Belum lama ini, sebuah papan kayu di pinggir jalan menarik perhatian Huo Yuhao. 50 mil di depan akan memasuki wilayah hutan besar Stardow. Akan ada makhluk buas yang menghantui, perhatikan keselamatan. Benar saja, dia tidak salah, dan akhirnya sampai di tempat tujuan saat ini. Huo Yuhao, selain kegembiraan, agak gugup. Dia menyentuh belati macan putih di punggungnya. Dia menekan kegelisahan di hatinya dan melangkah dengan mantap.
Langkahnya maju, menjadi master jiwa adalah satu-satunya jalan keluar, inilah obsesi di hati Huo Yuhao, dia tidak akan pernah menyesali keputusannya, udara berangsur-angsur menjadi lebih dingin, dan selain kesejukan, tampaknya ada martabat yang istimewa. Hutan Stardow seperti makhluk buas dengan mulut terbuka, menunggu masuknya ke